Musikan ya. Dengeran nggak? Dengeran ya? Dengeran, Pak. Denger. Denger ya? Oke. I want to look foundational health. Why foundational? Because all of the other habits flow out of it. The habit one is present. You can cultivate the other six. If it is not present, you will not cultivate the other six. Habit one, being proactive, basically means that your life is a product of your value, not your fear. That your life, or the organization's life, is a product of your decisions, not your conditions. The opposite of being proactive is to be reactive, which basically means that your life is a function of your feeling, your mood, your impulse, other people's treatment. The underlying principle of habit one, be proactive, is to take responsibility. The concept is you and I have the capacity to choose our response. If you don't believe that you're capable of choosing your own response, if you don't have that thinking of yourself, if you're deep into victimism, or just about guaranteed it, you will become disempowered. And now begin with the reading mind, careful thinking about the future will be a function of the past. You will put second, third, fourth, and fifth things first. If you lie to lean against the wrong wall, you'll think win those or lose winners. You'll always seek to be understood first, rather than to understand. And you'll be constantly botching all kinds of relationships because both parties will misunderstood. Ego battles will develop. At best, you'll end up with compromise instead of synergy, and you will not take the time to sharpen the saw because you simply don't have the time to get lost. You're too busy, heard, and thick of things and things. That's why habit one. Vital, foundational component of every other habit. Again, let's define it as a capacity, desire, to subordinate, impulsive, nerve, feeling, ambition, to value. Those things. To subordinate. So little by little, our emotional life, which was once like this, gets ironed out. We still do have some ups and downs in motion, but there is a steady constancy in the way you can make and keep promises to yourself and to others. Where you can treat others with kindness, without capitulating with conviction. In short, where you can begin to practice the other habits you can build on top of it. Come here, feel better. When the weather outside is the physiological reasons for that. Endorphins are released, chemical substitutes inside the body. You see it. And you do better when you feel better. That means the reactive or physical culture. If you are proactive, you will carry your level within you, regardless of the physical culture. And through
exerting positive energy, strong. You also release endorphins. What about the social part? I'm going to feel better when you feel better. I'm going to do better when you feel better. That's being reactive with the social level. The social level. What if you can learn to carry your social level inside so that you can be consistent in extremely difficult adverse situations? You pursue moving purposes. And then by actualizing Paul, dapat apa Paul tadi dari Seven Coffee yang tadi proaktif apa yang nggak bisa kamu ambil aja? Mana tadi dari si Stephen Covey kan bicara tentang proaktif tuh. Kira-kira apa sih proaktif yang kamu pahami dari situ? Proaktif, kalau dari yang video aku dengar tadi kurang dengar sih Pak. Cuman aku udah pernah baca sedikit bukunya. Kalau menurut yang aku dapat, proaktif itu nggak terpengaruh dengan lingkungan Pak. Kita punya prinsip sendiri, kita buat kepribadian kita. Kepribadian itu yang mempengaruhi lingkungan kita gitu Pak. Bukan lingkungan yang mempengaruhi kita. Wah, mantap. Keren, Paul. Thank you, Paul. Sama-sama. Adnan. Iya, Pak. Coba bedainan antara proaktif dan reaktif, Nan. Tadi ada hasil yang itu tadi tuh. Apa tuh, Nan? Bedanya, Nan? Kalau tadi yang saya dengar dari Stephen Covey itu kan dia itu juga ada bukunya kan Pak, itu The Seven Habits of Highly Effective People. Itu kan dijelaskan bahwa bagaimana kita membangun, bagaimana persepsi kita terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau proaktif itu berarti kita itu memandang positif gitu, jadi kita memandang baik-baiknya di lingkungan kita itu. Kalau reaktif itu lebih ke umum gitu Pak, jadi apa yang ada di lingkungan kita ya kita reaksinya bagaimana, baik itu positif negatif. Oke. Sip, mantap. Nur Rahmat gimana sama Taufik? Proaktif apa sih? Reaktif apa sih? Kalau menurut saya sih sama ya Pak. Jadi kalau misalnya proaktif itu dia kayak bisa menciptakan sebuah kondisi gitu Pak. Kalau reaktif itu kayak dia cenderung harus ada yang mancing dulu baru bisa untuk melakukan segala hal gitu Pak, atau dia tuh selalu kayak ya gitulah mengeluh gitu. Jadi betul kayak tuh. Dia cenderung mengeluh tentang masalah ini dan dia tidak mencoba untuk menyelesaikannya gitu Pak. Beda sama kayak yang proaktif. Jadi kalau proaktif itu dia memanfaatkan segalanya kayak peluang dan sebagainya gitu. Siap, mantap. Thank you Nur Rahmat. Tadi ya kalau kita lebih banyak mengeluh ya, karena apa? Karena mood, karena merasa kondisinya, karena merasa lingkungannya, itu berarti kamu reaktif tuh. Jadi lebih banyak ke arah negatifnya tuh. Boleh katakan kita mencari alasan, pembenar atas kelalaian kita gitu loh. Ya, kita mencari pembenar atas kelalaian kita. Ya, misalnya lah ya. Waduh, mata kuliah ini saya dapat nilainya ngepas nih begitu kan. Misalnya gitu ya. Mata kuliah kemarin misalnya advance atau intermediate lah gitu ya. Kamu mencari alasan, aduh dosennya nggak enak, ya kan. Kemudian PJJ nih nggak optimal. Kemudian PR-nya kebanyakan. Nah, itu berarti kita mencari alasan pembenar tuh ya. Supaya padahal
kalau kita proaktif tadi ya, kalau kita proaktif seperti kata si Seven Coffee, kita tadi ya mencari ya, pertama dia mengambil responsibility disebut ya. Dia mengambil tanggung jawab. Setelah itu dia akan cari tuh. Dia akan menginisiasi tindakan-tindakan apa supaya hasil yang dia inginkan tuh di bawah kendalinya dia. Jadi kamu bisa bagus dalam hal akademis, kamu bisa bagus dalam hal kegiatan akademis, itu adalah atas inisiatif kamu. Kalau kamu ingin bagus di akademisnya, maka tadi inisiatif apa yang kamu ambil nih? Misalnya kamu tentukan jadwal-jadwal belajar, ya kan? Kamu tentukan jadwal-jadwal latihan, kamu tentukan jadwal-jadwal belajar bersama nih supaya kamu lebih up to date kan gitu ya. Bukan kamu mengeluh. Tadi kan sebutkan dia bagaimana kita mensubordinate feeling, kondisi ataupun mood tuh. Subordinate kan menganabuahkan gitu ya. Maksudnya itu mengalahkan. Ya, maksudnya bagaimana kita tidak menyatakan bahwa karena faktor kondisi, karena faktor mood, karena faktor tadi alasan-alasan yang bisa menyebabkan itu menjadi pembenaran. Bukan pembenaran. Kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kalau kamu punya proaktif, sikap proaktif tadi ya, kita harus mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif untuk ya menyusun ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai tujuan kita atau harapan kita. Kamu bangun tidur ya lagi malas kan gitu ya, atau lagi masih dalam kondisi biasa ya, kalau bangun tidur kan masih dalam kondisi ini kan, belum sadar penuh gitu kan ya, kan ada dua tindakan yang bisa kamu lakukan. Kamu tidur lagi, melanjutkan mimpi kamu kan gitu ya. Yang kedua, kamu bisa duduk, kemudian berdiri, kemudian beraktivitas mewujudkan mimpi kamu. Dua tuh pilihan kamu ya, tidur kembali melanjutkan mimpi kamu, atau duduk, berdiri, beraktivitas untuk mewujudkan mimpi kamu. Bentuknya apa? Macam-macam nanti ya, buat planning, buat kegiatan, evaluasi apa yang telah kamu capai. Nah, itu 1 dari 8 ya, proaktif yang pertama. Jadi kalau kamu udah punya teman ataupun punya perasaan yang sering menyalahkan ya, atau tadi ya mencari alasan pembenar yang lebih banyak ke alasan negatifnya, nah itu berarti kita ya atau teman kita itu belum bersikap proaktif, dia ya masih bersikap reaktif, mencari alasan pembenar atas ketidakmampuan atau kelalaian kita. Nah gitu tuh ya, itu yang proaktif tuh. Itu dari Stephen Covey langsung tuh ya. Boleh katakan nanti silakan kamu bisa ini videonya panjang sih ya. Saya coba yang lain ya. Ini satu proaktif aja ternyata dia bisa sampai 1 jam tuh. Take responsibility, tadi kan take responsibility ya. Kemudian for human endowment tuh. Masih dari yang ini tuh. Freedom to choice. Coba kita cari yang lain ya, ada nggak yang lain ya. Kita keluar dulu ya. Yang kedua itu tentang ini ya, think first thing. Think win-win. Ada think win-win. Nah, ini ya. Tahan dulu ya. Kan ada 7 habit nih, kita ambil yang think win-win ya. Think win-win tuh yang ke-4 kalau nggak salah ya. Kita ambil ini dulu depannya aja ya, karena di dalamin tadi panjang tuh ya.
Yang keempat berarti ya, think win-win atau win-win solution lah ya. What we're doing is looking at how the private helps to produce public that is a relationship with that. And this is where habits 4, 5, and 6 are involved. Habit 4 is, thinking. Habit 5 is to personal understanding and where habit 6 is to synergize. So you want to come up and help me move? Look strong and healthy. Strong and healthy ya. You also have a very good looking head. Hey, Ron was never lost in my mind. Not only Tanzania. You're either going to be down there. Now, see this triangle up right there? We're going to front this exercise. So that if he puts me down here, he gets the down. Okay? And 2 of you have pockets that big. Stand over here. And if I put you down here, and then give me the down. You can draw on all of those behind. Now, brace yourself. Those together. Now, you keep that. You tell us when you start, all right? You tell us when you start, give us 15 seconds. All right? Now, if you haven't put me down twice, it's 2 down. So, keep track. You put me down for like 3 minutes. Okay, give each other, intimidate and square. All right. Good. Start. All right. Go to the start. That's good. We both. Yes, I see. I mean, literally, everything communicates war, conflict, invasion. So, while he's thinking we lose, you think we lose. Habit 5, always seek first to be for the other. So we start with teaching, so we never know. Never know again. Right? That's good. You learn fast, but most people, seriously, have had some situations where they just literally pulled me down. And I say to them, this is what you really do. Once a minute. No way. And seriously, win lose poisons the mind. You don't trust anyone. Habit 4, treat win-win lies at the very heart of all relationships. Think win-win. The habit of mutual benefit. It's the habit of the golden rule. It's the habit of abundance. The underlying paradigm or principle is abundance. There is plenty out there to spare. We don't have to be threatened by the strengths of other people. You can nurture competency around you higher than your own. Doesn't threaten you. You can share knowledge. You love to share knowledge.
you can share recognition, gain, profit. But if people derive their sense of worth from being compared from the external, from the social value system out there, how well they stack up, they're always in a state of anxiety. They're always spending the technology. They're concerned about how they dress, how they look, new posture. They are threatened by confidence in others. They feel that they can share knowledge. It's others seeing awareness they have. They lose some power. They share power. They have less. It's like a piece of pie. There's only so much. You get the recognition, I may not get it. If I share gain or profit with you, we will have less. It's the paradigm of scarcity, not the paradigm of abundance. Most people have never had profound experiences with win-win people. They don't really believe there's such a thing as win-win. It's either you win or you lose, either tough or you're soft, strong or you're weak. They think in dichotomy, either or. Those people inevitably produce politicized culture, where politics will be included, social invention, natural laws will not govern, or they will become martyrs. They go for these men, particularly among the so-called important people, and then they'll often take out their energy on the ones that they control, so that they'll lose men about and lose more. What happens aside all depends on the mood, the ego. What happens in the marriage? Is it equal? Is it unequal? What happens with the kids? What about your employees? You need to see that the roots of the need out of the politics. The politics is real and sincere. You're peace. You're simple. You're rooted. You're stable. Your ego is not involved. Then indeed you're invulnerable. So you're totally vulnerable in the surface of the earth. That's why I'm how to do it. Self-creation. How to pour things we need comes from the principle and paradigm of abundance. Not just meaning. The pie gets larger and larger and larger. Why? Because through the interaction on a win-win basis, transformation begins to take place in our nature, where we tap into more creativity, more resourcefulness, more ingenuity, more wisdom, more intelligence, deeper and deeper into the bowels of the organization, deeper in our marriage and our family life, causing synergy to take place, so the whole is fully greater than the sum of the parts. The wealth, the wisdom, the knowledge, the wisdom, the power, and the wisdom, and the very fear is encountered. Both are self-fulfilling prophecies, however. Udah ya. Apa tadi poinnya? Kalau kita ngambil posisi menang kalah, ya itu bisa merusak ini kita ya, pemikiran kita ya. Kofi bilang nggak apa-apa berbagi pengalaman, ya berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Kenapa demikian? Tadi itu ya, kita berbagi ilmu, berarti kita nanti akan mendaya gunakan diri kita ya, supaya menjadi lebih berilmu lagi. Ya, kita mendaya gunakan diri kita supaya berinovasi lagi. Ya, jadi justru itu malah membangkitkan ini kita, aura di dalam diri kita. Kalau kita udah punya pengetahuan, kita berbagi pengetahuan, maka orang lain tahu, dan kita akan mendorong diri kita sendiri mencari lebih dalam lagi tadi, ya, mencari ilmu lebih banyak lagi. Itu pemikiran win-win solution ya. Jadi semua atau kita sama-sama boleh katakan memperoleh manfaat lah, ya, memperoleh manfaat, tidak hanya berambil sikap gue dapat lo enggak, ya, gue menang lo kalah. Ya, itu pemikiran dari win-win solution ya. Itu baru 2 ya, padahal ada 8 ya. Nanti waktu kelamaan ya. Kita ambil ini dulu aja ya. Kita ambil apa? Yang tadi cukup 2, nanti kamu bisa memperoleh ya secara mandiri ya, secara pribadi, atau nanti bisa lihat lagi. Pokoknya nggak aja Stephen Covey ya.
Seven Coffee, Seven Habit. Ya, karena yang 8 aku nggak dapat ya. Bukan nggak dapat apa? Yang ke-8 tuh saya belum tahu detailnya lah ya. Yang ke-8 itu apa? Kalau yang 7 aku pernah pelatihannya tuh 3 hari kalau nggak salah ya. Itu juga yang danai World Bank ya. Karena dia ini kan mahal ya biayanya ya. Biayanya mahal sehingga ini kan franchise ya. Itu untuk jadi instrukturnya aja itu harus lulus dari Coffee sana. Nah, jadi nggak sembarangan ya. Soalnya saya sebenarnya juga nggak lulus nih ya, maksudnya belum sertifikasi nih ya. Karena kalau dari menurut sistemnya harus lulus dulu dari sana ya. Ini sekedar berbagi aja ya. Tadi kalau yang proaktif sudah ya, sudah bagaimana kita harus proaktif. Kemudian di sini yang kedua itu kan begin with the end in mind ya. Tentukan dulu tujuannya apa nih. Kamu nih di sini setelah D3 mau ngapain? Ya kan? Mau S1, S4, S2, bekerja ya. Mudah-mudahan bisa S3 ya. Nanti menjadi pimpinan ya di Kementerian Keuangan ataupun di tempat-tempat lain ya. Yang penting kamu punya sikap. Ya. Tentukan dulu tujuan hidup kamu nih. Setahun ke depan mau ngapain? Setahun 2 tahun ke depan mau ngapain? 3-5 tahun ke depan mau ngapain? Nah, kamu udah siapkan itu. Ya. Setahun 2 tahun saya mau kuliah lagi, mau silakan. Ya. Mudah-mudahan tahun ketiga bisa minimal ikut seleksi D4 ya. Karena misalnya keterbatasan pendidikan Pak, keterbatasan orang tua, keterbatasan biaya misalnya gitu kan. Atau mau kamu kuliah di luar, mau silakan. Yang penting kamu tetapkan ini dulu tujuan dulu kamu nih. Setahun 2 tahun ya, 3 tahun sampai 5 tahun nanti sampai jangka panjang ya. First thing first ya. Kamu harus memikirkan ya setiap tindakan kamu apa. Ya, ambil keputusan itu selalu dipikirkan. Ya. Di sini ada 4 kuadran nih ya. Ada penting, mendesak ya, penting tidak mendesak nggak penting, nggak mendesak nggak penting. Ini kita mohon maaf ya, saat ini banyak mungkin ada di sini nih ya, yang nggak mendesak dan nggak penting kita lakukan ya. Lebih banyak main game mungkin sekarang ya, karena berbagai fasilitas game kan sudah di tangan lah gitu ya. Kita harapkan juga di sini nih ya, bagaimana kita memanage ini penting, tapi karena kita buat planning ya, karena kita buat perencanaan sehingga kita tidak terdesak ya. Jangan sampai kita terdesak terus ya. Kalau terdesak terus berarti kita nggak bisa buat rencana. Betul bahwa mendesak itu penting ya, tapi jangan sampai itu menjadi habit kita. Kalau jadi habit kita, maka di sini kita seakan-akan sibuk terus ya, kita nggak punya waktu untuk membuat perencanaan, kita tidak punya waktu untuk membuat evaluasi. Kita harapkan cuma ada di 2 sini, penting dan kita manage ya supaya jangan sampai terlalu mendesak ya. 2 dan 1 bagus ya, 2 dan 1 bagus ya. Kemudian ini apa namanya, tadi yang keempat udah ya, masalah win-win solution kalau masalah ya, think win-win ya. Oke, kemudian bicara tentang listen first ya, listen first, talk second ya. Kita diberikan 2 telinga supaya kita lebih banyak mendengar. Kita diberikan 2 mata supaya lebih banyak membaca. Ya, kita diberikan 1 mulut supaya bisa menahan diri dari perkataan-perkataan yang kurang bermanfaat. Ya, kira-kira intinya adalah kita lebih banyak mendengar sebelum kita bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Itu berkaitan dengan tadi yang ke berikutnya. Apa itu? Dia bicara tentang sinergi. Ya, bagaimana membangun kerjasama. Daripada tadi win-lose gitu kan, lebih baik bangun kerjasama, sinergi. Bangun kerjasama lebih optimal, lebih memberikan apa nyebutnya ya, memberikan manfaat ke masyarakat banyak. Kayak tadi gitu tuh ya. Oke. Kemudian ini apa namanya, sharpen the saw. Ya, sharpen the saw artinya apa? Sharpen itu kan mentajamkan. The saw apa? Gergaji ya. Pengetahuan bukan gaji di sini ya, tapi adalah diri kalian, diri kita. Bagaimana kita selalu mengupdate pengetahuan kita, mengupdate keterampilan kita, mengupdate keahlian kita. Ya, jangan sampai berhenti dalam proses mencari ilmu, mencari pengetahuan. Kayak gitu tuh. Maksudnya sharpen the saw ya.
Dan jangan sempat merasa puas diri kalau udah D3 pegang stand puas, jangan ya. Lanjut terus ya. Dapat ini terus ya, dapat pengetahuan terus ya. Ini lu udah buka puasa ya? Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi ya, oke, aku cepatkan dulu ya. Sebentar lagi buka puasa. Terakhir di sini find your voice and inspire others to find others ya. To find theirs ya. Jadi diharapkan kita bisa mencari jati diri kita dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Oke. Satu, Devina. Dev. Iya, Pak. Tadi menjawab apa, Dev? Tadi memberikan tanggapan apa yang kasus itu, Dev? Kamu, Dev? Kalau saya jawabnya sulit sih, Pak, antara menyelamatkan teman-teman juga yang lain sekaligus dapat kenaikan gaji gitu kan, Pak, Ya. atau mempertahankan etika kita gitu sebagai bagian dari akuntan gitu untuk tetap menilai persediaan itu pakai nilai wajar. Jadi kalau saya sih semaksimal mungkin bakal berusaha untuk tetap menilai dengan nilai wajar, Pak. Walaupun ada dampaknya ya? Iya, walaupun beresiko sih. Cuman kan kalau saya pikir-pikir kan, Pak, kalau kita curang terus lama-lama bau sampahnya itu kecium gitu, Pak. Jadi ya nggak usah. Gitu. Sekali doang lah. Inventor itu dibawa terus, Pak. Ya, betul. Oke, thank you Devina ya. Jadi biasa gini. Umumnya kalaupun kita menyembunyikan itu tadi ya yang inventory itu, nanti ada yang namanya due diligence kalau investasi itu. Maksudnya due diligence itu akan didalami lagi. Ya, namanya biasanya itu due diligence, mendalami lebih dalam terkait dengan laporan keuangan. Itu akan ketahuan biasanya ya. Jadi diusahakan kita menampilkan itu, kita kasih informasi ke manajernya ya kan. Ini sesuai dengan kriteria seperti ini, pun kalau disembunyikan itu bisa berdampak buruk terkait dengan perusahaan, khususnya berkaitan dengan due diligence. Ya, due diligence itu mencari lebih tahu tentang perusahaan yang akan dibeli ya sebelum investasi itu dilakukan. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Mudah-mudahan nanti yang sudah mendekati ini berbuka puasa segera beribadah ya. Oke, saya harus kembali ke portal ya. Terima kasih atas diskusi kita hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan bisa dapat manfaat bagi yang ingin tahu lebih jauh terkait dengan 7 Habits or 8 Habits sekarang ya. Silakan di searching di YouTube banyak ya. Dari Stephen Covey langsung tadi tuh, ya orangnya udah tiada ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita. Oke, thank you. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semuanya ya. Sini kita masuk semua ya. Masuk semua ya. Oke, thank you ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Pelit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.